Menko PMK tegaskan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi jelang Nataru. Pasca ricuh pendukung pasangan calon bupati, situasi Kabupaten Ladijaya mulai kondusif. Indonesia turun ke peringkat 127 ranking FIFA. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita Nasional Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ishakan, kita simak Berita Nasional Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Kairo, Mesir. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel Strategis New Capital Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini. Selain pertemuan bilateral, Presiden juga menyoroti langkah-langkah strategis Indonesia untuk membangun kerjasama internasional, termasuk melalui agenda konferensi tingkat tinggi atau KTT Developing Aid D8. Pada KTT ke-11 D8, Indonesia membawa fokus utama pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya terus membuka peluang kerjasama demi memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Potensi kerjasama yang lebih luas dengan berbagai negara menjadi salah satu upaya Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Menko PMK Pratikno memimpin rapat koordinasi siaga darurat bencana hidrometeorologi di Surabaya. Pratikno menegaskan tingginya resiko bencana hidrometeorologi pada Desember, Januari, dan Februari. Pemerintah telah memetakan wilayah rawan bencana dan menekankan pentingnya kesiapsiagaan, infrastruktur, SDM, dan koordinasi lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengingatkan seluruh pelaku pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Selasa 17 Desember 2024, Pratikno mengungkapkan bahwa resiko bencana hidrometeorologi diperkirakan cukup tinggi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang diprediksi terdapat curah hujan ekstrim, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, dan tanah longsor. Pratikno juga menegaskan 4 langkah utama yang harus segera dilaksanakan. Pertama, menyiapkan sarana prasarana seperti drainase, tanggul, dan peralatan penyelamatan. Kedua, sosialisasi resiko bencana dan pengaktifan posko siaga 24 jam. Ketiga, memastikan kesiapsiagaan SDM dan peralatan seperti tagana, KSB, dan lumbung sosial. Keempat, memberi perhatian khusus pada jalur mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru. Pratikno juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mitigasi bencana. Pratikno menegaskan kesiapsiagaan penuh dan respon cepat merupakan hal yang utama untuk menghadapi potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Tadi Kepala BMKG sudah menjelaskan sama cukup detail wilayah-wilayah mana yang berpotensi curah hujannya sangat tinggi, juga kemudian ada angin, ada ombak, dan lain-lain. Itu yang harus kita mitigasi bersama-sama. Menko Pratikno menyampaikan diperkirakan risiko bencana hidrometeorologi pada Desember hingga Februari mendatang. Menko Pratikno menjelaskan 4 langkah utama yang dilakukan pemerintah. 1. Menyiapkan sarana dan prasarana. 2. Sosialisasi risiko bencana dan pengaktifan posko siaga 24 jam. Ketiga, memastikan kesiapan SDM dan peralatan. Dan yang keempat, memberi perhatian khusus pada jalur mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru.
Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Developing 8 atau D8 mendatang dengan fokus utama pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kesepakatan perdagangan termasuk dengan Mesir, India, dan Pakistan. Sebagai tuan rumah pertemuan Developing 8 atau D8 mendatang, Indonesia mengarahkan fokusnya pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa D8 yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan populasi besar dan mayoritas Muslim memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi bersama. Salah satu agenda utama adalah pembicaraan mengenai Free Trade Agreement dengan Mesir, khususnya terkait kebutuhan fosfat untuk pupuk di Indonesia dan ekspor kelapa sawit ke Mesir. Selama itu kerjasama strategis juga dirancang dengan negara-negara seperti India dan Pakistan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing negara anggota. Melalui kolaborasi yang erat ini, Indonesia berharap D8 menjadi platform penting untuk memajukan ekonomi dan membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi negara-negara berkembang. Ya memang tujuannya adalah bagaimana negara-negara berkembang, kan ini didirikan tahun 97 ya, dan kebetulan D8 ini adalah negara Muslim yang penduduknya besar. Jadi kalau bisa kerjasama di bidang ekonomi, saya kira ini saling memperkuat. Antara lain dengan Mesir kita bicara menuju ke free trade agreement, ya. Kita kan butuh fosfat dari mereka untuk pupuk, mereka butuh kelapa sawit kita, ini kerjasama. Sama juga di negara-negara lain ya, dengan India, dengan Pakistan, kita bicarakan semua kemungkinan kerjasama. Ya, artificial intelligence belakangan menjadi sorotan bahkan tumpuan dalam berbagai bidang pekerjaan. Banyak instansi pemerintahan kini sudah mulai memperdayakan AI untuk membantu pertahanan. Karo Infohans Humas Setjen Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas ini mengatakan penggunaan AI dalam konteks pertahanan dan militer memang sudah tak terelakkan, namun perlu pertimbangan matang dalam mengoptimalkan teknologi ini. Artificial intelligence belakangan menjadi sorotan bahkan tumpuan dalam berbagai bidang pekerjaan. Banyak instansi pemerintahan kini sudah mulai memberdayakan AI untuk membantu pertahanan. Karo Infohan Humas Setjen Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas mengatakan penggunaan AI dalam konteks pertahanan dan militer memang sudah tak terelakkan. Namun perlu pertimbangan matang dalam mengoptimalkan teknologi ini. Kemhan mencontohkan penggunaan AI dalam konflik yang tidak sepenuhnya akurat dan bahkan menyasar warga sipil. Oleh karena itu, Kemhan akan melakukan pengkajian menyeluruh sebelum mengintegrasikan AI dalam sistem pertahanan. Kalau berbicara AI itu sebenarnya bukan hanya di militer saja ya, di sipil pun juga. Dan tentunya ketika kita bicara AI dalam konteks pertahanan, dalam konteks militer itu sudah menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Hanya tinggal bagaimana kita mengoptimalkan. Tentunya itu menjadi pertimbangan juga untuk Kementerian Pertahanan untuk mengintegrasikan, karena kita tahu dengan adanya AI ini kan ada manfaat-manfaat. Namun dengan adanya AI ini juga ada sisi negatif yang harus diantisipasi, karena kalau kita lihat di beberapa daerah konflik kan, walaupun pakai AI ternyata kan tidak sepenuhnya akurat presisinya. Ada juga salah sasaran seperti di beberapa wilayah konflik akhirnya menyasar warga sipil. Nah, kita juga tidak ingin gegabah, tentunya kita melalui pengkajian dan melalui proses melakukan kajian sehingga pada saat nanti mungkin diadakan tepat dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed El Tayeb. Pertemuan untuk mempererat hubungan keagamaan dan kerjasama di bidang pendidikan. Setibanya di Masyaket Al-Azhar, Presiden Prabowo disambut dengan hangat oleh Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed El Tayeb yang juga memperkenalkan sejumlah ulama terkemuka Mesir yang turut hadir menyambut Presiden Prabowo. Dalam agenda tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed El Tayeb.
pertemuan untuk memperkuat hubungan keagamaan dan kerjasama di bidang pendidikan. Momen tersebut diunggah oleh YouTube Sekretariat Presiden saat melakukan pertemuan dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed El Tayeb pada Rabu 18 Desember di Mesir. Kunjungan tersebut tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia dan Mesir saja, melainkan menggarisbawahi peran sentral kedua negara dalam mempromosikan perdamaian dan harmonisasi antar umat beragama di dunia. Diketahui sebelumnya Grand Sheikh El Tayeb bertemu dengan Presiden Prabowo saat kunjungannya ke Indonesia pada bulan Juli lalu. Ishakan, Berita Nasional TV. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, kondisi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta terpantau cukup normal tanpa adanya kepadatan yang berarti. Informasi selengkapnya bersama jurnalis Berita Nasional TV, Natasha Alko, dan juru kamera, Adi Chandra. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih bisa dikatakan cukup normal dari keramaian pengunjung. Tidak terlihat kepadatan baik di ruang tunggu stasiun maupun di pintu masuk keberangkatan kereta api. PT KAI Daob 1 Jakarta juga memberitahu bahwa puncak angkutan Natal dan Tahun Baru ini akan berlangsung sejak tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Dan PT KAI Daob 1 juga menginformasikan bahwa tiket kereta api untuk liburan Natal dan Tahun Baru ini masih tersedia cukup banyak. Dan per hari ini PT KAI Daob 1 juga telah menambah rangkaian kereta sebanyak 17 kereta yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Pasar Gambir. Dengan total kapasitas seat menjadi 785.172 seat, 1.371 kereta operasional atau dengan jumlah perjalanan per hari sebanyak 76 kereta termasuk kereta tambahan. Tanggal-tanggal favorit yang sementara kami dapatkan yaitu dari tanggal 20 hingga tanggal 25 Desember 2024 dengan tujuan favorit yaitu Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Demikian laporan kali ini dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan pidato Presiden Prabowo di Kairo tentang pengampunan koruptor bukan untuk membebaskan tetapi meringankan hukuman bagi yang kooperatif. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberi penjelasan terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pidatonya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu kemarin. Dalam pidatonya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya akan memberi kesempatan para koruptor yang mengakui dan mengembalikan aset yang telah mereka curi. Habibur Rahman menjelaskan maksud dari memaafkan bukan untuk membebaskan, melainkan untuk meringankan hukuman. Habibur Rahman, setiap pelaku yang melakukan pidana secara kooperatif dalam mengakui perbuatannya lalu mengembalikan hasil kejahatannya tentu akan menjadi hal yang meringankan hukumannya. Habibur Rahman juga menyatakan bahwa statement dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto jangan disalahartikan dengan salah bahwa Presiden akan membebaskan para pelaku koruptor. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, ya kan, mungkin kita akan bukan dalam konteks akan membebaskan, tentu saja beliau akan sangat paham, ya. Tapi tentu kalau ada orang melakukan pidana, ya, lalu dia kooperatif dalam mengakui kesalahannya, ya, lalu mengembalikan hasil kejahatan, tentu itu akan menjadi hal-hal yang akan meringankan dalam pemberian hukuman. Itu hal yang sangat teoritis sekali dalam ilmu hukum pidana. Ya. Jadi jangan dipelintir, jangan di framing dengan jahat, ya, bahwa Pak Prabowo akan membebaskan koruptor. Itu ya. Sahnas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Mantan Menteri Komunikasi dan Digital Budi Ari Setiadi bantah keterlibatan dirinya dalam kasus judi online yang menjerat belasan anak buahnya dahulu. Budi menyebut kedatangannya sebagai warga negara yang taat hukum dan mengaku berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini.
Usai 2 jam menjalani pemeriksaan, mantan Menteri Komunikasi dan Digital Budi Aristiadi mengaku dimintai keterangannya sebagai saksi mengenai dugaan kasus judi online yang terjadi ketika dirinya memimpin lembaga tersebut 15 bulan lamanya. Dalam pemeriksaan tersebut, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu menyerahkan semua data dan keterangan yang diketahuinya sebagai menteri ketika kasus itu terjadi. Tidak panjang lebar, Budi pun menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk didalami lebih lanjut. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, 10 diantaranya merupakan pegawai Komdiji serta 16 orang masyarakat sipil. Petugas juga masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, CH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Pasca aksi saling serang antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan yang menelan korban jiwa. Saat ini situasi Kamtipmas dipastikan mulai normal. Inilah situasi di mana para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanijaya saling serang menggunakan panah dan parang. Masa pendukung ini juga membakar sejumlah bangunan dan rumah warga. Dilaporkan 5 orang tewas akibat bentrok tersebut serta puluhan lainnya luka. Ratusan warga pendatang maupun warga asli Lanijaya memilih mengungsi di pos TNI Polri. Penjabat Bupati Lanijaya, Alpius Yigi Balom, memastikan situasi saat ini sudah kondusif berkat bantuan aparat TNI Polri. Hari ini sementara berjalan normal. Hari ini teman-teman PLN Wamena telah naik ke Tiong untuk melihat memperbaiki semua jaringan listrik yang kemarin ikut terbakar kemarin. Karena itu hari ini sudah mulai pulih, hari ini sementara sudah berjalan aman dan kondisi sementara baik. Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2024 lalu menyebabkan terjadinya aksi saling serang antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3. Aksi saling serang yang berlangsung berhari-hari ini membuat situasi di Kabupaten Lanijaya lumpuh total, bahkan rumah warga dan kios pedagang dibakar massa. Saat ini, ratusan aparat TNI Polri telah diterjunkan ke Lanijaya guna mengantisipasi aksi saling serang susulan. Dari Jayapura, Rifan Dunai, Berita Nasional TV. Bank Sentral AS atau Federal Reserve kembali menurunkan suku bunga meski 2 indikator utama laju inflasi, indeks harga konsumen dan indeks harga produsen, keduanya menguat. Benarkah laju inflasi di Amerika Serikat telah terkendali sehingga pelonggaran bisa berlanjut memasuki 2025? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Sesuai ekspektasi banyak pengamat, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menurunkan kembali suku bunga acuan dalam pertemuan terakhirnya untuk tahun 2024. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point to 4.25% to 4.5%. We've been moving policy toward a more neutral setting in order to maintain the strength of the economy and the labor market while enabling further progress on inflation. Ini adalah penurunan ketiga setelah penurunan 50 basis poin pada September dan 25 basis poin pada November. Ke depan, Bank Sentral memproyeksikan hanya 2 kali penurunan suku bunga sepanjang tahun 2025. Pada pertemuan September, The Fed memperkirakan akan ada 4 kali penurunan.
We've reduced our policy rate by 100 basis points. We're significantly closer to neutral. We still think where we are is meaningfully restrictive. And I think from this point forward, it's appropriate to move cautiously and look for progress on inflation. Beragam indikator laju inflasi menunjukkan setelah turun teratur sepanjang tahun, inflasi kembali meningkat signifikan menjelang akhir tahun. Investor pun memahami perubahan proyeksi oleh The Fed. I looked last year, a year ago, we sat here and the Fed was talking 6 or 7 rate cuts in 2024, and this was the third one. So I think 4 to 2 makes sense. I'm at 0 for next year. I don't necessarily think they're going to do that. I think inflation is going to continue to go up. I don't think it's going to go up to 9% or anything, but it's going in the opposite direction of what the Fed wants it to do. And I think that's an environment where you're not going to cut into that. And I think they've kind of pigeonholed themselves now where they certainly can't be raising. And you did see somebody today on the Fed and the FOMC go the other way. They didn't want to lower rates. Pada saat yang sama, penciptaan lapangan kerja mengalami perlambatan signifikan akibat suku bunga tinggi, menguatkan desakan bagi The Fed untuk terus melakukan pelonggaran. I don't think inflation is as much of an issue as the people that really fear it. And yes, the headline numbers are going up, but if you look into what makes up that headline number, the housing portion is such a big portion of the headline CPI anyways. And, that is in not real-time data. So if you look at some of the hot markets and if you track real-time rents, we know that those have come down. Pertemuan The Fed selanjutnya yang merupakan pertemuan pertama untuk 2025 bakal berlangsung pada akhir Januari. Dan berbagai faktor akan dipertimbangkan The Fed saat itu, termasuk diantaranya penciptaan lapangan kerja dari data yang terbit dari Debtnaker pada 10 Januari, dan juga data seputar inflasi yang juga terbit pada pertengahan Januari. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Pagi kali ini. Saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.